Assalamualaikum. Hai Gan, di liputan tayangan hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kelas kata. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Afina Rama dan teman saya Ika Herenima. dan yang satu lagi. Dan saya Ananda Talia atau biasa dipanggil Debab. Ya, sebelum itu kalian kan pasti belum tahu apa itu kelas kata. Yang pertama adalah kata benda. Kata benda yang dimaksud dengan nomina. Kata yang mengacu pada suatu benda dibagi menjadi dua, seperti konkret sama abstrak. Dan ciri-cirinya dapat diiringi dengan kata bukan. Contohnya, bukan Ahmad, bukan sepeda, bukan meja. Komponen ada beberapa tipe-tipe kata. Nomina, makna kegiatan seperti olahraga. Nomina, makna makanan dan minuman, nasi goreng dan jus. Nomina, makna orang, Siti. Nomina, makna hewan, buaya. Nomina, makna tumbuhan, rumput. Nomina, makna peralatan, panci. Yang kedua, di sini saya akan menerangkan kata verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Ciri-cirinya adalah dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, contoh dari kata verba adalah belanja, Melangkah dan mendekati. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Kata adjektiva adalah menerangkan tentang sifat atau keadaan yang berfungsi sebagai objek, predikat, dan penjelasan subjek. Contohnya, bagus, cantik. Ya, masih ada lagi nih, kelas kata tertutup. Ada partikel, ada artikulus, Ada preposisi, ada humeralia, ada adverbia, dan interjeksi, konjungsi, pronomina. masih ada lagi nih. Nih, IG. Jangan lupa follow IG Yazri Payaman dan jangan lupa spam like. Dan jangan lupa add Facebook Fanpage Sirojul Mulasin 2. Dan jangan lupa juga like dan subscribe. Contohnya gini. Pengen ku siji nge-like subscribe YouTube Yatri, isine kegiatane jero pada Yatri. Jangan lupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai teman-teman. Assalamualaikum, hai teman-teman. Ini gue akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kategori kata atau kelas kata. Kategori kata atau kelas kata dibagi menjadi dua, yaitu kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Sebelumnya, gue akan memperkenalkan nama gue, yaitu nama gue adalah Dila Lutfiana Makfiroh. Di sini ada Fadilah Surya. Hai, namaku Fadila Surya Asmina. Dan Zakia Salsabila Rasyada. Hai, saya Zakia Salsabila Rasyada. Saya sebagai verba. Dan satu lagi ada Dwi Ratna Duhita. Hai, saya Dwi Ratna Duhita sebagai adjektiva. Pertama, nomina. Nomina merupakan sebuah kata yang menyatakan suatu benda atau suatu yang dibendakan. Nomina dapat berupa kata dasar dan kata turunan. Kata dasar seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Kata turunan seperti kata berimbuhan, kata majemuk, dan kata berulang. Kata berimbuhan seperti kecantikan, kata majemuk seperti rumah baru, kata berulang seperti bermacam-macam. Biasanya berkombinasi dengan makna bukan guru, bukan pemerintahan, dan bukan
bukan tempat. Biasanya diawali dengan kata ke, kepada, dari, dan daripada. Tipe-tipenya adalah komponen makna orang, komponen makna institusi, nama barang, nama binatang, nama tumbuhan, nama geografi, nama kegiatan, nama peralatan, dan nama makanan dan minuman. Dalam segi bentuknya, kata turunan dengan kata berimbuhan mengikuti kata dasarnya. Bersufiks, berprefiks, dan berkonfiks. 2. Verba. Verba adalah kata yang menyatakan perbuatan dan pekerjaan. Dalam sebuah susunan kata biasanya menjadi predikat. Predikat berkombinasi akan, sedang, hendak, dan telah. Macam-macam verba ada 3. 1. Verba material. Contohnya menulis, belajar, dan melihat. Verba tingkah laku. Contohnya menikmati dan memahami. 3. Verba kejadian. Contohnya meletus, longsor, dan rontok. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah sifat khusus, watak, dan menyifatkan benda. Adjektiva bisa berupa kata dasar seperti contoh baik, pintar, pandai, bodoh. Juga bisa berupa kata turunan seperti contoh baik-baik, secepat-cepatnya, pandai. Adjektiva juga bisa berpotensi berkombinasi dengan sangat, sekali, dan agak. Seperti contoh pintar, sangat pintar, pintar sekali, dan agak pintar. Tipe kelas adjektiva: sikap batin, ukuran, warna, cara atau bentuk, waktu atau usia, masa tenaga, bentuk, dan kesan indera. Kata tertutup. Kata tertutup adalah partikel dan artikulus, adverbia, kata keterangan, dan kata tugas. Interjeksi, kata seruan, konjungsi, atau kata hukum. Numeralia, kata bilangan, pronomina, kata ganti. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Hai guys, gimana kabarnya? Pada tayangan kali ini kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 yang berjudul kelas kata atau kategori kata. Sebelumnya saya tidak sendiri nih guys. Saya bersama teman-teman saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zianul Azizah. Dan saya Dinfa Sakifah. Halo guys. Dan saya Desti Nurhidayah. Halo guys. Kategori kata terbagi menjadi 2, yaitu kategori kata tertutup dan kategori kata terbuka. Kategori kata terbuka terbagi menjadi 3, yaitu Nomina. verba, Adjektiva. Kategori kata tertutup terbagi menjadi 8. 1. Interjeksi. 2. Konjungsi. 3. Adverbia. 4. Numeralia. 5. Preposisi. 6. Pronomina. 7. Artikulus. Dan 8. Artikel. Pertama, kita akan mempelajari nomina. Nomina adalah kata benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Kata benda bisa berupa kata dasar, misalnya mobil, gunting, pensil, dan lain-lain. Kata benda dapat berkombinasi dengan kata bukan. Kata benda bisa berupa kata turunan, misalnya pensil, kecantikan, sungai-sungai. Dari segi bentuk, nomina dapat dikenali dari imbuhan yang mengikuti kata dasarnya, misal seperti prefiks, konfiks, dan sufiks. Ada
beberapa tipe kata yang termasuk kelas kata nomina. Nomina peralatan, misalnya bola, kompor. Nomina mengenai makanan dan minuman, misalnya teh, bakso. Nomina mengenai tumbuhan, misalnya rumput, mawar. Nomina makna kegiatan, misalnya olahraga, rekreasi. Nomina makna hewan, contohnya sapi, kelinci. Nomina makna orang, contohnya Ridho, Rizky. Nomina makna organisasi, misalnya DPR, DPD. Nomina makna geografi, contoh misalnya laut, sungai. Kedua, verba. Verba adalah yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Dapat didahului dengan kata belum, sedang, akan, telah. Contohnya, belum pulang, sedang pulang, akan pulang, telah pulang. Verba juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu verba material, contohnya menulis, melihat. Verba tingkah laku, contohnya menikmati, yakin, ingin. Verba kejadian, contohnya meletus dan longsor. Ketiga, adjektiva. Adjektiva menyatakan kata sifat khusus, watak, menyifatkan benda. Seperti cantik, baik, dan pintar. Adjektiva juga dapat berkombinasi dengan kata sangat, amat, sekali, dan agak. Contohnya, sangat cantik, amat cantik, cantik sekali, dan agak cantik. Komponen makna utama adjektiva. Adjektiva makna bentuk, contohnya bulat, lonjong. Adjektiva makna ukuran, contohnya panjang, pendek. Adjektiva makna waktu atau usia, muda, lama. Adjektiva makna warna, biru, putih. Adjektiva makna jarak tempuh, jauh, dekat. Adjektiva makna kuasa tenaga, kuat, lemah. Adjektiva makna kesan indera, sedap, gurih. Adjektiva makna batin, ramah dan baik. Sampai di sini ya guys, tayangan kita hari ini. Ikuti terus tayangan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like YouTube kami, yaitu Sirojuna Channel. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, gimana kabarnya? Di hari yang cerah dan bahagia ini, kami akan menjelaskan salah satu materi Bahasa Indonesia kelas 3 MTS pada kurikulum 2013 ini yang berjudul kelas kata atau kategori kata. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh lagi, di sini saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robiah Al-Adawiyah dan teman saya yang pertama. Halo, saya Mary Andini. Dan yang kedua. Hai, nama saya Sofian Latifah. Hai, nama saya Sofian Latifah. Dan yang ketiga. Halo, saya Lina Sofiana. Kelas kata atau kategori kata dibagi menjadi 2, kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Kelas kata terbuka terbagi menjadi 3. 1. Nomina, kata benda. 2. Verba, kata kerja. Dan 3. Adjektiva, kata sifat. Dan kelas kata tertutup dibagi menjadi 8. 1. Adverbia, kata keterangan. 2. Pronomina, kata ganti. 3. Numerilia, kata bilangan. 4. Konjungsi, kata penghubung. 5. Interjeksi, kata seru. 6. Preposisi, kata depan. 7. Partikel. Dan 8. Artikulus. Berikut penjelasan-penjelasan tentang kelas kata terbuka. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu pada suatu benda. Bisa berupa kata dasar, misalnya gedung. Yang kedua bisa berupa kata turunan, misalnya papan tulis. Dan dapat juga berkombinasi dengan kata bukan, misalnya bukan diskusi, bukan guru, bukan kekerasan, bukan Ahmad, bukan melati, bukan pemerintah. Yang kedua, verba. Verba yaitu menyatakan perbuatan atau pekerjaan yang biasanya menjadi predikat dalam sebuah kalimat. Ciri berkombinasi dengan kata bukan, sedang, akan, hendak, telah. Contohnya, belum pergi, sedang pergi, akan pergi, hendak pergi, telah pergi. Verba dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, verba material, contohnya melihat. Yang kedua, verba tingkah laku, contohnya menikmati. Yang ketiga, verba
verba kejadian. Contohnya, yang ketiga, kata adjektiva atau kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang menyatakan sifat dan watak. Adjektiva bisa berupa kata dasar cantik, dan berupa kata turunan tercantik. Adjektiva berkombinasi dengan kata sangat, amat, sekali, dan agak. Contohnya, sangat pintar, amat pintar, pintar sekali, dan agak pintar. Adjektiva dapat diklasifikasikan dengan komponen makna utama, yaitu makna batin. Contohnya, ramah, baik. Yang kedua, makna waktu atau usia, yaitu muda dan lama. Yang ketiga, makna warna, yaitu biru dan putih. Yang keempat, yaitu jarak tempuh, jauh dan dekat. Yang kelima, makna kesan indera, sedap dan gurih. Sampai di sini dulu ya guys, tayangan kami. Ikuti terus tayangan kami berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube kami. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai Press. Bertemu lagi dengan kami. Bagaimana kabarnya? Oke, pada tayangan kali ini kami akan sedikit membahas tentang materi kelas 9 SMP, MTS atau yang sederajat pada dalam pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kategori kata atau kelas kata. Sebelum tayangan ini dimulai, aku akan memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan, nama aku Kanita Nurlisna. Pada tayangan ini aku tidak sendirian loh, ada teman-teman yang bersedia menemani aku. Teman-teman, sini dong. Hai, nama aku Mas Harisania. Dia di sini akan menemani Konita Nurul yang ada di acara ini. Hai, nama gue Fatmanina, biasanya dipanggil Lena. Untuk menjikat perjalanan waktu pada kali ini, kita langsung aja yuk. Selamat menyaksikan. Kelas kata atau kategori kata dibagi menjadi dua. 1. Kata tertutup. Tetapi pada tayangan kali ini kita hanya akan membahas sedikit tentang kelas kata tertutup. Kelas kata tertutup dibagi menjadi 6. 1. Adverbia. 2. Pronomian. 3. Formalia. 6. 4. Proposisi. 5. Konjungsi. 6. Interjeksi. Kelas kata terbuka. Kelas kata terbuka terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nomina. Nomina merupakan kata yang menyatakan nama semua benda. Contohnya, Mobil. rumah. Berupa kata turunan. Contohnya, berupa kata turunan. Perimbuhan. Contohnya kecantikan. Yang kedua adalah tingkah kata ulang. Contohnya pensil. Yang ketiga adalah kejadian. Contohnya kata majemuk. Contohnya rumah baru. Berupa kata berkombinasi dengan kata bukan. Contohnya bukan aset, bukan pemerintah, bukan guru, bukan diskusi, dan lain sebagainya. Tipe kata nomina dibagi menjadi 8. 1. Komponen nama orang. Contohnya Asep, Ina, Dina, dan sebagainya. 2. Komponen makan. Contohnya DPR. 3. Komponen binatang. Contohnya kucing, kelinci, harimau, dan sebagainya. 4. Komponen tumbuhan. Contohnya pohon jambu, pohon tikus, pohon kelapa, dan sebagainya. Dan yang kelima, komponen peralatan. Contohnya palu dan gergaji. Yang keenam, komponen makanan dan minuman. Contohnya roti dan teh. Yang ketujuh, komponen geografi. Contohnya kota dan sungai. Yang terakhir, komponen kegiatan. Contohnya olahraga. Sekian bentuk kata nomina. Pertama, fix. Kedua, berkonflik. Ketiga, persegi. Tipe 2. Adjektiva.
sifat yang menyatakan sifat khusus. Kata atau menyifatkan kata benda berupa kata dasar contohnya dan dikalikannya. Yang ketiga, verba atau kata kerja merupakan kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Jadi kata kerja berkombinasi dengan kata belum, akan, senang, hendak, dan telah. Verba dibagi menjadi 3. Pertama, material. Rena sedang melihat gunung. Kedua adalah tingkah laku. Contohnya, Nurul sedang menikmati makanan. Yang ketiga adalah kejadian. Contohnya, Gunung Merapi sedang meletus. Sekian dulu ya teman-teman, semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dan listening time. Halo guys, pada tayangan kali ini kami akan memaparkan tentang salah satu materi di kelas 9 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kategori kata atau kelas kata. Sebelum berjalan dalam tayangan kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Askia, dan ini teman saya paling manis. Hai, nama saya Nadia Tulukma. Dan ini teman saya paling imut. Halo, nama saya Siti Setiawati. Dan yang terakhir adalah teman saya yang paling cantik. Hai, nama saya Aurora Salwa. Ayo kita mulai ya guys. Kelas kata dibagi menjadi 2, yaitu kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Kelas kata terbuka dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada semua benda. Contohnya rumah dan mobil. Nomina dapat diingkari dengan kata bukan. Misalnya, bukan rumah, bukan lapangan, bukan meja, bukan kursi. kelas kata terbuka yang kedua adalah Verba. Verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Verba dibagi menjadi 3, yaitu 1. Verba material dan verba tingkah laku dan juga verba kejadian. Verba material contohnya menulis dan juga verba tingkah laku contohnya menikmati dan juga verba kejadian contohnya tanah longsor. kelas kata yang ketiga adalah Adjektiva. Adjektiva adalah kata yang menggambarkan sifat dan watak. Contohnya cantik dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya tidak cantik, tidak sombong, dan lain-lain. guys, tahu nggak sih? Tiap kelas kata terbuka itu memiliki makna tersendiri. Makna kelas kata terbuka nomina adalah Nomina makna minuman dan makanan. Contohnya adalah roti dan teh. Nomina makna geografi adalah sungai. Nomina makna organisasi adalah DPR. Dan nomina makna hewan adalah sapi. Nomina makna tumbuhan adalah rumput. Nomina makna orang adalah Asep. Nomina makna peralatan adalah panci. nomina makna kelas kata kedua yaitu adjektiva. Satu, adjektiva makna batin. Contohnya lama. 2. Adjektiva makna bentuk. Contohnya bulat. 3. Adjektiva makna ukuran. Contohnya panjang. 3. Adjektiva waktu atau usia. Contohnya tua. 4. Adjektiva makna warna. Biru. Kelas kata yang kedua adalah kelas kata tertutup, yaitu
8, yaitu adverbia. Yang kedua, interjeksi. artikulus, numeralia, konjungsi dalam arti kata menghubung, dan juga partikel. Posisi atau kata bilang depan atau promina kata ganti. Sekian yang bisa kami kemukakan pada tayangan kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih atas tayangannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.